yang tidak mendapatkan kuota sama sekali akhirnya direncanakan akan mendapatkan kuota meskipun di 2023 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini kita akan mencoba cek dan membandingkan data Excel yang sempat beredar kemarin dengan data final per 13 September 2022. Sejauh mana data Excel yang pernah beredar itu valid? Kita akan cek dari kedua data ini mana yang lebih berpihak kepada honorer. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita lanjutkan pada perbandingan data Excel dengan data final penempatan rekan-rekan yang prioritas 1, kita akan melihat dulu Bapak Ibu usulan ya. Ini usulan terakhir yang dilakukan Pemda. Meskipun ini hanya untuk prioritas 2 dan 3, karena prioritas 1 itu usulannya sudah fix ya, sudah fix. Dan itu hanya tugas Kementerian Pendidikan untuk menggeser dan menempatkan rekan-rekan. Maka di sini kita lihat untuk prioritas 2 dan 3 meskipun terdapat ketimpangan antara formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar, ini untuk P2 dan P3 ya. Namun kita dapati bocoran bahwa inilah daftar Pemda yang telah mengusulkan formasi final ya Bapak Ibu kepada Panselnas. Dan kita lihat di sini posisi teratas adalah Papua Barat ya. Di mana Papua Barat ini tidak ada kebutuhan guru yang tersedia, namun usulannya 100%, yaitu berjumlah 1.742 formasi. Kemudian peringkat kedua diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau, yakni di mana usulannya mencapai 2.312 saat kebutuhannya hanya 324. Nah, ini artinya untuk rekan-rekan yang prioritas 2 dan 3 di Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki peluang yang sangat banyak. Kemudian terus kepada Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tenggara, kemudian Sulteng, NTT, Sumsel, sampai ke paling bawah adalah Jawa Barat, di mana kebutuhan guru yang tersedia di Jawa Barat ini sangat banyak, mencapai 43.000, sedangkan usulan formasi hanya 4.000. Sehingga dari data keseluruhan ini disampaikan ketimpangannya bahwa pemerintah daerah ini hanya mengusulkan 41% ya. 41% yang dapat dilakukan verifikasi kesesuaian, yaitu berjumlah 154.000, di mana seharusnya guru-guru yang dapat mengikuti observasi itu adalah berjumlah 368.830. Sehingga dengan demikian nanti akan ada perbandingan peluang sebesar 1:2. Satu formasi akan diperebutkan oleh guru sebanyak 2 guru. Ini untuk secara umum ya. Namun untuk rekan-rekan yang berada di Pemda yang usulannya lebih besar daripada kesediaan formasi, maka nanti tentu saja tidak 1:2, tetapi tentu saja dia akan mendapatkan peluang yang lebih besar dalam observasi. Ini untuk usulan terakhir sebagai bocoran saja untuk prioritas 2 dan 3. Nah, saat ini kita akan coba lihat perbandingan data Excel yang sudah pernah viral dengan data final Bapak Ibu ya, dengan data final yang disampaikan oleh Bu Nunu pada rakor semalam. Nah, di sini kita lihat datanya seperti ini ya. Ini adalah data Excel ya, data Excel yang sempat beredar beberapa waktu yang lalu. Di sini kita lihat ada 4 kategori ya, 4 kategori, yakni penempatan sekolah induk, kemudian penempatan non sekolah induk dalam instansi, kemudian penempatan non-sekolah induk luar instansi atau antar instansi. Kemudian yang keempat, belum ataupun tidak dapat ditempatkan. Sedangkan kategori untuk yang baru, yang final, ini hanya 3, yaitu mendapatkan kuota di 2022, kemudian belum mendapatkan kuota 2022, dan belum dapat ditempatkan. Ya, jadi ada 3 di sini. Nah, yang tidak ada adalah penempatan non-sekolah induk antar instansi. Inilah sebagaimana janji Bu Nunu, bahwa tidak ada guru yang akan ditempatkan di luar provinsinya, tetapi hanya akan dikembalikan semua ke dalam provinsinya. Maka dengan keputusan ini akan muncul kebijakan-kebijakan dan kita lihat hasilnya pada tabel di bawah Bapak Ibu. Kita akan bandingkan. Nah, setelah kita tabelkan, kita rangkum dari data Excel, maka kita dapati bahwa penempatan sekolah induk itu ya berjumlah 58.101. Ini sama ya, 58.000, ini ya 58.101 yang sekolah induk.
Kemudian penempatan non-induk dalam instansi, ini ya, yang dapat kuota ya, tentu saja yang dapat kuota 50.337. Kemudian penempatan non sekolah induk luar instansi yang sebelumnya ada 17.000 ya, 17.000. Nah, ini nanti tidak ada, tetapi akan dipindahkan, baik dipindahkan ke dalam sekolah induk maupun dipindahkan ke dalam non-induk tapi masih dalam instansi, atau ada juga yang tidak mendapatkan kuota di tahun 2022 atau bahkan sama sekali belum dapat ditempatkan, entah kapan dapat ditempatkan. Kemudian di sini yang tidak dapat kuota yaitu yang ini ya, yang sekolah induk yang belum dapat kuota, yang kemudian penempatan non-induk dalam instansi yang belum dapat kuota, kemudian di luar instansi yang belum dapat kuota digabung-gabung menjadi 52.728. Kemudian yang belum dapat ditempatkan berjumlah 15.390. Nah, sekarang kita bandingkan Bapak Ibu dengan data Excel ini dengan data final. Nah, untuk penempatan sekolah induk ini ada keberuntungan, di mana lebih banyak rekan-rekan ditempatkan di sekolah induk. Yang sebelumnya hanya 58.101, ya, 58.101 menjadi 74.771. Nah, sekitar 20 ribuan lebih itu bersumber dari penempatan non-induk luar instansi yang dikembalikan kepada induknya. Nah, demikian juga yang kedua, penempatan non-induk dalam instansi yang sebelumnya 50.000 ya menjadi 59.251, di mana tentu saja penempatan non-induk dalam instansi ini bertambah sekitar 9 ribuan. Ini adalah diambil dari rekan-rekan yang awalnya ditempatkan di Irian, ditempatkan di luar provinsi daerah dia, dikembalikan ke dalam provinsinya meskipun bukan di sekolah induk. Nah, kemudian yang ketiga adalah belum mendapatkan kuota. Ini belum mendapatkan kuota 2022 yang ini ya. Ini Bapak Ibu yang berjumlah 27.000. Nah, kalau ini tadi ini ya, ini 74. Kemudian yang 59 yang ini ya. Kemudian yang 27 ini belum mendapatkan kuota 2022 berjumlah 27.030. Ini lebih kecil ya, lebih kecil daripada sebelumnya yang tidak dapat kuota. Karena mengapa? Karena ternyata dari data ya, 52.000 ini ada juga dari sini yang dialihkan akhirnya mendapatkan kuota di sekolah induk. Dan ada juga mendapatkan kuota ditempatkan di luar induk dalam instansi. Jadi artinya memang yang sebelumnya belum mendapatkan kuota ini dicarikan Bapak Ibu agar dia mendapatkan kuota. Ya, baik yang sebelumnya berasal dari sekolah induk ataupun yang non-induk dalam instansi maupun non-induk di luar instansi. Itu dapat dikondisikan ke dalam sekolah induk dan sekolah non-induk dalam instansi. Sehingga yang belum mendapatkan kuota 2022 itu menjadi berkurang. Dari 52.000 menjadi 27.000. Namun buruknya Bapak Ibu, rekan-rekan yang sebelumnya belum dapat ditempatkan alias tidak tahu kapan ditempatkan itu sejumlah 15.000 saja. Namun dari data final, rekan-rekan yang tidak dapat ditempatkan dan entah kapan dapat ditempatkan itu membengkak 2 kali lipat menjadi 32.902 formasi ataupun orang. Sehingga dapat kita simpulkan, meskipun lebih banyak rekan-rekan yang dapat ditempatkan di sekolah induk, kemudian ada banyak rekan-rekan yang dikembalikan, yang sebelumnya ditempatkan di luar instansi, dikembalikan ke dalam instansi, meski baik di induk maupun tidak induk. Kemudian rekan-rekan yang sebelumnya tidak mendapatkan kuota, yang tidak mendapatkan kuota sama sekali, akhirnya direncanakan akan mendapatkan kuota meskipun di 2023 nanti. Nah, namun buruknya adalah rekan-rekan yang tidak jelas statusnya, entah sampai kapan berada dalam keranjang, itu bertambah 2 kali lipat menjadi 32.902 dari yang sebelumnya 15.390. Nah, ini Bapak Ibu data Excel yang kemarin sempat beredar, dan akhirnya tentu dapat kita simpulkan juga bahwa rekan-rekan yang sebelumnya sudah ditempatkan di sekolah induk, maka berlapang dadalah karena rekan-rekan tidak pernah tergeser. Namun ada kabar baiknya,
rekan-rekan yang sebelumnya belum mendapatkan formasi di sekolah induk, akhirnya mendapatkan formasi di sekolah induk, dan ada juga sebagian yang dari luar instansi dikembalikan ke dalam instansi atau dalam provinsinya. Begitu juga dengan rekan-rekan yang sebelumnya tidak mendapatkan kuota juga bisa akhirnya ditempatkan, meskipun mungkin ada juga sebagian yang masuk ke 3. Namun kabar buruknya, lagi-lagi rekan-rekan yang belum dapat ditempatkan itu menjadi lebih banyak pada data final 2022 ini. Nah, demikian Bapak Ibu data yang dapat kita simulasikan, kita bandingkan antara data Excel dengan data yang sudah difinalkan pada 13 September 2022 pada Rakor Pengadaan SN tahun 2022. Semoga menjadi pencerahan bagi kita. Kita sampai sekarang belum mendapatkan rincian lengkap nama-nama daerah per nama-nama gurunya, karena nanti itu menjadi rahasia Panselnas. Karena nanti rekan-rekan guru akan langsung login ke SSCSN untuk melihat keputusan apakah dia berhasil ditempatkan di sekolah induk ataupun non-induk dalam instansi, atau belum mendapatkan kuota 2022, atau belum sama sekali ditempatkan dimanapun dan kapanpun. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.